Shalom. Shalom. Halo Ibu Tiwi. Hai Kakak Ima. Halo Ibu Iwi. Halo Reva. Halo adik-adik sekolah minggu. Hai. Halo juga buat Mama dan Papa, kakak-kakak yang sedang mendampingi adik-adik sekolah minggu yang beribadah pada saat ini. Apa kabar hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah. Meskipun saat ini kita masih ibadah di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, kalian tahu meskipun kalian ibadah di rumah masing-masing, kita punya sahabat yang setia. Siapa sahabat kita? Siapa Ibu Guru? Tuhan Yesus. Iya, untuk itu adik-adik, semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, semuanya sudah bersuka cita hari ini karena kita punya sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, silakan duduk adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa ini akan dibawakan oleh Ibi. Ya, adik sekolah minggu, sebelum kita memulaikan lagi puji-pujian kita akan berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya, duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima
kasih buat hari ini anak-anak sekolah minggu begitu bersemangat, bersukacita untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga anak-anak sekolah minggu hari ini sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, bernyanyi dan memuji memuliakan nama-Mu. Rangkaian ibadah kami Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk bernyanyi dan memuji Engkau. Yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita melakukan puji-pujian lagi, kita akan mendengarkan ayat hafalan teman-teman sekolah minggu kita yang minggu lalu. Disilakan. Pagi Bu Guru, hari ini saya akan menghafalkan Hakim-Hakim 5 ayat 3 bagian B. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Terima kasih Bu Guru. Selamat pagi teman-teman, saya Dika akan menghafalkan hafalan Hakim 5 ayat 3 bagian B. Aku mau nyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Terima kasih, dadah. Shalom Bu Guru, saya Gaby mau menghafal ayat hafalan Hakim-Hakim pasal 5 ayat 3 bagian B. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Terima kasih Bu Guru, shalom. Nah, adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kita bersyukur kita diberikan tubuh yang sehat dan kuat karena Tuhan Yesus cinta kepada anak-anaknya. Pastinya anak-anak juga adik-adik sekalian cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan yang berkata, I love you Jesus. Siapa yang tahu artinya I love you Jesus? Iya, artinya apa Ibu Ima? Aku cinta Yesus. Nah, kita angkat bersama, kita menyanyi bersama I love you Jesus. Deep down in my heart
bersukacita. Nah, lagu ini akan membuat kita lebih bersemangat dan lebih bersukacita. Sekolah minggu, semuanya sudah bersuka-cita. Nah, sekarang kita akan menyanyikan pujian Happy Ya 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 Happy Ye Ye Ye. Ya, adik-adik sekolah minggu, silakan siapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sudah siap persembahannya? Kita menyanyikan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita
Iya, adik-adik sekolah minggu, silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kesempatan ini kami serahkan kepada Ibu Else. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar semuanya? Sudah siap mendengar firman Tuhan? Alkitabnya sudah dipegang? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir saat ini ya Bapa. Berkati Ibu Guru yang akan membawakan cerita firman-Mu. Agar cerita firman-Mu yang akan disampaikan sebentar boleh kami dengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu masih ingat tidak ceritanya? Wow, pasti kalian masih ingat ya cerita minggu yang lalu. Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan menghafal ayat hafalan yang disampaikan oleh Ibu Ima pada waktu minggu yang lalu. Silakan. Malam saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya pasal 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih Bu Guru. Shalom, selamat malam. Hai, nama saya Alfani. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih Bu. Shalom. Bu Guru, selamat pagi. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih Bu Guru. Shalom, selamat pagi. Hai, nama saya Tuan. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih. Shalom. Siang Bu Guru, saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih. Shalom, dadah. Selamat sore, shalom. Saya akan menghafalkan Yesaya pasal 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih. Shalom Bu Guru, selamat pagi. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Shalom Ibu Guru, saya akan menghafalkan Yesaya 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Malam Bu Guru, saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 50 ayat 9 bagian A.
Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih Bu Guru. Dadah. Malam saya akan membacakan firman Yesaya 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Salam bersalam. Tadi Bu Guru saya akan memakai hafalan Yesaya pasal 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Salam Bu Guru, saya Gaby mau menghafal hafalan Yesaya 50 ayat 9 bagian A. Bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih, dadah. Shalom, saya akan menghafalkan Yesaya 50 ayat 9a. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih. Ini akan menghafal hafalan Yesaya pasal 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih. Shalom Ibu Guru dan teman-teman. Selin akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 50 ayat 9 bagian A. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Terima kasih. Nah, adik-adik, Ibu mau lanjut cerita tadi ya. Nah, masih ingat cerita minggu yang lalu? Ayo, siapa yang ingat? Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang seorang hakim yang benar dan adil. Nah, adik-adik, benar tidak hakim itu bernama Gideon? Ya, pasti adik-adik sudah tahu. Nah, hebat adik-adik kalau bisa tahu ya. Jadi Gideon adalah hakim yang hebat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang seorang hakim yang terkenal dengan kekuatannya, yang mempunyai keistimewaan. Ayo coba tebak siapa dia? Tokoh Alkitab yang paling kuat. Mari kita dengarkan cerita kita pada hari ini. Cerita Alkitab ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim 13 dan sampai Hakim-Hakim ke-16. Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. Nah, adik-adik, orang ini dalam cerita Alkitab mempunyai karunia kekuatan yang luar biasa. Pada mulanya ia memakai kekuatannya untuk bekerja bagi Tuhan. Namun kemudian ia melupakan Tuhan. Ia mengalami banyak kesulitan. Mari kita melihat apa yang dikatakan dari firman Tuhan ini tentang orang ini melalui film yang akan kita tonton. Silakan adik-adik menonton. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar
dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsinnya. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu.
Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, adik-adik, kita sudah menonton bersama bagaimana Tuhan memberi kekuatan yang hebat kepada Simson. Namun Simson tidak selalu memakai kekuatannya untuk Tuhan. Tak seorang pun di antara kita yang akan tumbuh menjadi kuat sama seperti Simson. Tapi Tuhan memberikan talenta yang khusus kepada kita semua. Ia ingin agar kita menggunakan talenta-talenta kita itu bagi Tuhan. Kita semua mempunyai talenta yang bisa kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan bisa memakai kemampuan kita bermain musik seperti Kakak Reva, dan waktu kita, uang kita, dan kekuatan kita. Waktu kita memberikan talenta dan kemampuan kita untuk Tuhan, Ia dapat memakai kita sebagai sarana berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Kita hanya harus bersedia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Ibu. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu mau sampaikan dulu ya. Hari ini tidak ada ayat hafalan untuk adik-adik. Kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan dulu pujian untuk Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, Tuhan dengar doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan.
kami boleh bersuka cita saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Walaupun kami beribadah masing-masing di rumah, tapi kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas pelajaran melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami, di mana Tuhan sudah memberikan kekuatan, kemampuan buat kami dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami masing-masing. Kiranya talenta yang kami miliki ini boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami yang hadir saat ini, mari Engkau berkati kami semua, berkati Papa dan Mama kami, sehat-sehatkan selalu kami, berikan kepada kami keselamatan serta umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepanjang sepekan yang akan kami jalani, kiranya Tuhan akan memberkati. Ya Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan syukur buat Tuhan. Berkati ya Tuhan persembahan kami yang kami sudah berikan dengan penuh sukacita. Berkati juga kedua orang tua kami yang sudah menyediakan persembahan untuk kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Else yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu.